Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kembali kita jumpa pagi hari ini melalui kebenaran firman Allah dengan perikop atau judul Jaga Pikiran dan Imajinasi. Terambil dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai apapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh karena keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa tema ini menyangkut menjaga pikiran dan imajinasi? Tahukah kita bahwa orang berimajinasi itu melalui pikiran? Pusatnya adalah pikiran. Kelengkapan untuk orang berimajinasi adalah melalui mata. Umumnya melalui mata, cara memandang. Mendengar melalui kuping, melalui penciuman, melalui meraba, saudaraku. Sebab memang kita tahu ada 3 dosa yang berkenaan dengan tema di atas. Melalui keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Terlebih yang namanya dosa imajinasi, saudara. Banyak orang bertanya, apa sih dosa imajinasi itu? Dosa imajinasi adalah saat kita membayangkan hal-hal yang tidak kita lihat, dengar, cicipi, sentuh atau cium, atau raba. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan berimajinasi, itu adalah dosa yang tidak kelihatan. Yang dibuat manusia hanya Allah yang tahu, yang maha kuasa yang tahu. Itulah yang dilakukan semua orang. Karena itu Alkitab berkata di dalam zaman Perjanjian Lama, zaman purba, dalam Kejadian 6 ayat 1-7. Tuhan menyesal menjadikan manusia. Mengapa sampai Tuhan menyesal menjadikan manusia? Karena Dia melihat perilaku hidup manusia yang hidup menurut mau dan kehendak hatinya saja, tidak mau menurut keinginan Allah. Sehingga Tuhan menyesal dan mengambil keputusan untuk
membinasakan kehidupan manusia. Kita boleh lihat dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 7. Sehingga tidak heran Alkitab berkata semua manusia adalah pendosa. Kalau ada sekiranya ada yang pernah mengklaim mengatakan aku tidak pernah berdosa, itu adalah bohong. Alkitab sudah mengatakan hanya satu sosok orang yang tidak berdosa, hanyalah Kristus Yesus Tuhan. Selain itu manusia itu berdosa di mata Allah. Karena dikatakan Roma 3:23, Roma 6 ayat yang ke-23 jelas. Roma 6 ayat 9 sampai 31. Pekerjaan manusia adalah pendosa. Dan Alkitab berkata karena pendosa itu harus dihukum. Sebab itu kita sering dengar orang pernah bersalah dalam hal perilaku yang menyimpang. Sehingga mengakibatkan dia dihukum, dipenjarakan. Karena apa? Karena melakukan sesuatu yang tidak baik. Pernah seorang musisi yang pernah melakukan satu kesalahan, menyimpang dari perilaku berkeluarga yang seharusnya baik tapi bersalah. Dia dijebloskan dalam penjara beberapa tahun. Tapi heran saat di penjara, saudara, dia mengeluarkan banyak lagu lagi. Antara lain, saudaraku, musisi ini mendapatkan inspirasi sehingga dia membuat lagu. Kenapa? Karena banyak orang membulinya. Banyak orang menjudge dia dengan tidak baik. Dikatakan mereka adalah cabul. Sehingga dia membuat sebuah lagu yang viral, bahkan sampai hari ini tetap diterima oleh semua masyarakat. Buka dulu topeng. Berikut sekali peristiwa saya berdialog dengan seorang ibu melalui handphone. Saudaraku, lintas daerah. Saya di Pulau Jawa, dia di Pulau Sulawesi. Mulanya ibu ini berdialog dengan saya melalui handphone ini. Dia buka dengan sapaan yang shalom, damai dan sejahtera, sukacita. Tapi ujung-ujungnya, saudaraku, sayang, saat dia berdialog dengan saya, saudaraku, dia seolah-olah menunjukkan diri bahwa dia adalah orang paling benar, yang tak pernah salah. Dan dia merasa memposisikan dia adalah orang yang tidak berdosa. Sehingga orang ini tidak beda dengan orang Farisi. Saat mereka mengadili Kristus Yesus. Mengapa, saudaraku? Yang ibu tadi tanya perihal orang yang pernah jatuh dalam dosa. Dosa yang menyimpang dari pernikahan suci. Itulah dosa seks. Dan bagaimana tanggapan Bapak? Pertanyaannya datang gitu. Terhadap mereka yang melayani namun pernah jatuh dalam dosa zina. Dan lain-lain. Sepintas saya diam, tapi saya juga menjawab, memberi solusi. Saya menjawab kepada ibu ini, tidakkah ibu membaca dalam Alkitab ada 10 item orang berdosa dipulihkan oleh Allah? Sekali pintu anugerahnya masih terbuka, mengapa mereka tidak bisa melayani? Itu saya jawab. Kalau dia sudah dilawat Tuhan dan dia diubah oleh Allah. Dalam 2 Korintus 5:17 diubahkan paradigma cara berpikirnya, cara bertuturnya, bahkan cara hidupnya sehari-hari. Dari perilaku, hobi, doyan dosa, terlebih dosa perzinahan.
Tapi dia diubah oleh Tuhan. Saya bilang kepada ibu tadi, kita belajar pada wanita yang ada yang tertulis dalam Alkitab. Wanita Samaria, 5 atau 6 suami. Itu pun bukan suami. Tetapi dia diubah oleh Tuhan. Saudaraku, dia bertobat. Pertobatan bagi mereka-mereka yang pernah tercebur ke dalam dosa tadi, saudaraku. Kita dapat lihat dalam cara hidupnya, sikapnya hari-hari. Meskipun memang masih kebiasaan-kebiasaan lama yang masih belum mematikan akar-akarnya yang dalam. Tapi itu hak Allah untuk mengadili. Tapi sikap kita dapat lihat. Nggak bisa ditutupi, saudaraku. Dari gerakan tubuh, dari bertutur, bahkan mengangkat handphone untuk dengan rekan sekerja, kawan lama, dan lain-lain. Kalau orang itu bertobat, dia tidak akan pernah membeli kesempatan buat dosa bermain dalam hidup. Itu jawaban saya kepada ibu. Karena itu kita tidak perlu menjudge orang. Kita tidak boleh memposisikan diri seolah-olah kita tak pernah salah dan berdosa. Jangan kita menjadi hakim, saudara. Karena hanya Yesus yang dapat memberi pengampunan kepada orang yang tersebut. Kita jangan sekali-kali sebagai manusia bertindak arogan, seolah-olah kita tidak pernah salah dan berdosa. Banyak contoh dalam Alkitab. Dalam Mazmur 51. Atau dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13 sampai 16. Siapa tidak kenal Daud? Saat dalam keadaan di istana, dia dalam keadaan tenang dan damai. Dia kepicut dengan keinginan matanya memandang yang bukan haknya. Itulah istri Uria. Dia jatuh dalam perzinahan. Tetapi dia berkata dalam Mazmur 51 ayat 11 sampai 13, jangan ambil rohmu di dalam aku. Tapi Mazmur 51 awal dia berkata, ampunilah, jangan mengingat pelanggaran dan dosaku Tuhan. Apa yang kita tangkap? Dia merasa mengaku dosa dan salah di hadapan Tuhan, di hadapan seorang Nabi Natan. Mengaku dosa di hadapan Allah. Dia tidak sembunyi dosa, tapi dia buka di hadapan Tuhan. Hancur hatinya di hadapan Tuhan. Pertanyaannya datang, mengapa dulu Raja Daud itu bersalah, melakukan hal-hal yang fatalik sebagai seorang pemimpin? Mengapa Allah mengampuni dia? Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 20. Alasannya karena hati Daud itu hancur. Saudaraku, hati yang hancur itu mengubah segala dan tidak baik menjadi baik. Dia melembutkan hati Allah, saudaraku. Dia buka diri. Dalam Mazmur 51 ayat 17, di hadapan Allah, dia kenal diri. Dia bicara apa adanya kepada Allah. Maka justru di sanalah Tuhan memulihkan hidupnya Daud. Karena Daud punya komitmen dan integritas sesuai dengan hati Allah. Saudaraku, saat dia dipulihkan selamanya, bahkan menjadi representasi dari Sang Khalik, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Daud dalam Matius pasal 1.
dia membawai silsilah. Saudaraku, luar biasa. Karena itu dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 5 dan Lukas 6 ayat 37 sampai 41, jangan kita menghakimi agar kita tidak dihakimi. Saudara. Contoh lain, saudara, yang dulunya bekas wanita tunasusila tadi. Dia bertobat, dia dipakai Allah dengan luar biasa dalam Yohanes 4. Dia menyampaikan kabar baik, itu orang berdosa, pendosa. Kakak dari pendosa. Kenapa enggak? Jangan kita sebagai umat Allah, jaga sebagai Allah, memposisikan diri seolah-olah kita paling benar. Kalau kita sudah paling benar, tidak ada yang bisa mengalahkan. Itu sebenarnya satu membuktikan bahwa kita itu rusak di mata Allah. Nasihat Tuhan tentang menggunakan panca indera. Mata dengan baik dan benar, menggunakan panca indera dengan baik dan benar. Saudaraku. Dalam Yakobus tadi, keinginan untuk memiliki bukan hanya dosa fantasi seks. Saudara. Mulai dari memberi celah untuk keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 14 sampai 22. Ayat ini berhubungan dengan praktek hidup. Mereka yang masih doyan dosa, hati-hati. Karena itu nasihat Alkitab, waspada, jangan memberikan dirimu kepada jalan menuju maut. Siapapun kita, sudah tidak kebal terhadap godaan. Tidak kebal terhadap pencobaan. Tuhan tidak pernah mencobai kita, bukan, saudara? Dikatakan oleh kitab suci dalam Yakobus pasal 1 tadi. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, mau sendiri. Perlu pertobatan, cara memandang kita. Kalau bukan hak kita, jangan. Dilarang oleh firman Allah dalam Keluaran 20. Dikatakan jangan ini, jangan itu, jangan itu. Jangan mengingini ladang orang. Jangan mengingini hartanya. Jangan mengingini istri orang. Jangan mengingini suami orang. Fakta dilanggar. Tapi pelajaran berharga buat kita sebagai umat Allah. Bagaimana cara untuk kita dapat berimajinasi negatif? Alkitab dengan tegas dikatakan bagaimana caranya untuk kita tidak berimajinasi yang negatif. Boleh berimajinasi tapi jangan negatif. Kalau beriming-iming menjadi orang yang besar, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berhasil, itu nggak salah. Tapi kalau berimajinasi negatif itu yang salah. Alkitab berkata, jaga hatimu, jaga matamu. Cara memandang kita jangan beri celah untuk dosa. Karena itu pemazmur berkata, dalam Mazmur 101 ayat 2 dan 3, jauhkanlah mataku memandang hal-hal yang hampa. Jangan berimajiner, saudara. Yang bukan hak kita. Kita perlu ada pertobatan massal. Mungkin kita berkata kita berhasil dalam hidup. Kita diketahui kita tidak jatuh dalam dosa zina. Tapi praktek yang terjadi di lapangan, banyak orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi Tuhan mengatakan, suami orang disenangi oleh istri yang bukan hak. Istri orang disenangi oleh suaminya bukan hak. Mengerikan. Dosa ini sudah ditulis dalam Kejadian 6 tadi. Karena itu Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan mereka menjadi partner.
Karena mereka doyan dosa. Mereka seenaknya mereka mengambil pasangan bukan menurut kehendak Allah. Anak-anak manusia mengambil yang menurut kehendaknya sendiri. Itu yang dibenci oleh Tuhan. Tidak ada rem. Hidup ini kalau halnya seperti itu, kita tidak beda dengan binatang yang harus disembelih, kata firman Allah. Karena itu perlu bertobat. Tip yang pertama tadi dikatakan, jaga hati, jaga mata kita. Cara memandang kita, jangan beri celah untuk dosa itu. Sebagaimana Yakobus 1 tadi ayat 14. Dikatakan tadi bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena dia diseret dan dipikat olehnya. Kalau sudah cara memandang yang salah, yaitu terjebak dengan permainan iblis. Jadi partner, jadi kawan iblis. Karena itu, tip yang kedua supaya kita tidak terjebak dengan permainan imajinasi negatif, belajar kepada pemazmur dalam Mazmur 101 ayat 2 dan 3. Yang kedua, melekatlah kepada Kristus Yesus. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu, saudaraku. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita benci dosa, bukan? Kalau kita berkata, aku orang Kristen, aku mengasihi Tuhan, tapi praktikum kita setiap hari disorot oleh dunia, disorot oleh keluarga, oleh tetangga, menjadi presentasi untuk di ngomongin negatif orang, itu menandakan orang itu tidak mengenal Tuhan. Jujur, ini kata firman, bukan kata gembala. Karena itu bertobat. Saudaraku, cara yang ketiga, sangkal dirimu. Salibkan keinginan daging. Senang bermain dengan dunia. Firman melarang buat kita umat-umat Allah melakukan itu. Firman melarang kalau sudah memiliki nama baik, sudah menjadi percaya, menjadi mempresentasikan firman Allah, firman yang hidup, tapi masih hidup doyan dosa, bertobat. Selagi pintu anugerah Allah masih bertobat. Jangan biasa manfaatkan handphone, media sosial untuk kepentingan kesenangan dunia sesaat. Merusak tatanan nilai kerajaan Allah. Merusak semua cita-cita Allah. Alkitab berkata, taburan orang yang tidak bertobat itu. Suami yang tidak bertobat, istri yang tidak bertobat itu. Nuainya sama anak cucu. Jangan kita egois. Bertobat. Sejak saat ini komitmen dengan Tuhan, tidak pernah mengulangi perbuatan bersembunyi terhadap suami, bersembunyi terhadap istri. Hati-hati. Ini zaman yang luar biasa, kejahatan luar biasa. Di samping suami sembunyi, itu sudah ada di handphone, media sosial, kita tidak tahu isi apa. Tubuh kita dengan lekuk tubuh kita bisa jual ke orang lain. Itu jahat di mata Allah, dihukum oleh Tuhan. Bertobat. Selagi pintu anugerah Allah masih berlaku. Jadilah manusia yang menyenangkan hati Allah. Jadilah umat Allah yang menyenangkan hati Allah. Berimajiner boleh. Enggak salah. Cita-cita yang besar boleh, saudaraku. Imajinasi itu ada hubungan juga dengan cita-cita. Punya kerinduan. Alangkah baiknya adalah kerinduan kita berimajinasi dengan Tuhan, membayangkan tentang surga. Tanpa disadari kita telah mengepis yang namanya dosa. Kita tidak akan gampang digoda, dicoba. Karena sudah kita punya pegangan hidup. Kita membentengi diri. Banyak contoh. Ketika godaan datang, meskipun konsekuensinya besar, Yusuf, saudaraku, meskipun rela masuk penjara demi menjaga nilai-nilai kekudusan, saudaraku, kita belajar. Kalau ada cobaan, kalau tidak mampu hadapi cobaan itu, jangan di situ. Keluar dari lingkaran kuasa kegelapan. Kalau boleh,
Di media sosial mulai ada orang yang coba-coba masuk di ranah yang bukan haknya, menggoda Anda. Putuskan. Jangan berjejaring dengan orang-orang yang hidupnya hidup sebagaimana dalam Yakobus tadi, ayat 1 sampai Yakobus pasal 1 ayat 4. Mencari-cari pencobaan. Itu perlu pertobatan. Serius dengan Tuhan. Tidak main-main. Dan hari ini kita berkata, aku sudah bertobat. Besok kita lakukan lagi, kita lakukan lagi. Semakin jahat di mata Allah. Karena itu, firman Allah mengingatkan, jaga pikiran. Jaga imajinasi. Dengan cara apa tadi? Yang pertama tadi apa? Jaga hati, jaga mata. Cara memandang kita. Jangan beri celah. Jangan beri kesempatan kepada dosa memikat kita. Yang kedua, melekatlah kepada Kristus. Kasih Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pasti kita benci dosa. Putuskan dosa itu. Saudaraku, yang ketiga, kita sangkal diri. Sangkal keinginan daging ini. Jangan hari-hari rabrik kita. Iklan kita bukan iklan Kristus, tapi iklan dosa. Iklan Kristus cuma 10 menit, tapi iklan dosa berjam-jam. Jahat di mata Allah, dan bertobat. Yang keempat, menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Berkomitmen, yang kelima, berkomitmen untuk tidak menyentuh iklan dunia, iklan iblis. Seperti hobi nonton bioskop. Adegan-adegan porno aksi, dilarang oleh firman Allah. Pakailah media sosial yang pada kita masing-masing dengan baik dan benar, dengan cara hindari gambar-gambar yang menarik kita kepada dosa. Di YouTube, godaan setan itu ada. Kita tidak bisa sembunyi. Tapi kalau kita mau sangkal diri, pasti semua orang yang doyan dosa itu. Kalau berjam-jam di YouTube lihat gambar-gambar yang jahat itu, jelas itu dirancang oleh iblis menggagalkan kita untuk tidak ke surga, tapi masuk neraka. Itu bertobat. Dalam Galatia 5:19 dikatakan jelas. Ayat 21, keinginan daging nyata, 15 butir dosa yang sudah ditampilkan dalam iklan iblis dalam YouTube tadi. Media sosial di YouTube. Gambar-gambar pornografi, porno aksi, tawaran-tawaran senang-senang. Orang pernah bertanya kepada saya, sampai kapan pencobaan itu? Selagi usia kita. Selagi kita masih ada, sampai kakek nenek, godaan itu tetap ada. Cara bagaimana untuk supaya godaan itu tidak terjadi dalam hidup kita? Ketika kita sudah dipanggil pulang oleh Bapa, kembali ke pangkuan. Karena itu, mari kita jaga hidup, jaga hati kita. Tempatkanlah diri kita sebagai seorang anak Tuhan. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah berkat untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan semata-mata. Demikian kebenaran firman Allah yang kami bagikan buat kita semua pada pagi hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau. Kami memberikan kami kemampuan untuk memilah-milah, untuk menjaga pikiran kami, berimajinasi kami. Jika imajinasi kami dikendalikan oleh kuasa firman dan Roh Kudus, kami tidak terjebak dengan permainan setan. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 14, adalah keinginan sendiri untuk berbuat dosa. Tapi kami diberi solusi oleh Tuhan, supaya kami menyangkal diri, memikul salib setiap hari, mengiring Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan seutuh, dengan sungguh-sungguh, dan membenci dosa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bimbing kami dan tuntun terus kami. Kalau kami masih ada dalam dunia, kami tahu tekanan dan tantangan ada di depan mata kami. Pencobaan itu setiap detik, setiap menit, setiap hari ada dalam hidup. Karena itu Roh Kudus, pagari dan bentengi kami, supaya kami tidak akan pernah doyan terhadap dosa. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Allah yang kami telah sampaikan pada pagi hari. Kiranya memberkati seluruh umat-umat Allah.
yang mendengar firman dan nasihat Tuhan pada pagi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Amin.